Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Ramadini dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B non-reguler. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 8, yaitu tentang sumber ajaran Islam, yang meliputi beberapa pembahasan. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah ijtihad, yang ketiga adalah hadis. Langsung saja, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur. Secara terminologis, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, di mana yang membacanya adalah bernilai ibadah. Fungsinya antara lain adalah sebagai hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik. Pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi yang lain dengan tulisan maupun dengan lisan. Di mana nama Al-Quran itu mempunyai beberapa macam. Di antaranya adalah Al-Furqan, yang artinya pembeda antara hak dan yang batil, yang artinya Alkitab, yang berarti kitab suci, Al-Dzikir, yang berarti peringatan, At-Tanzil, yang berarti diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Al-Quran itu ada beberapa macam, yang berarti cahaya, petunjuk, obat, kasih sayang, nasihat, dan lain sebagainya. Isi dan pesan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama berisi prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, qada dan qadar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berisi prinsip syariah terhadap ibadah yang khas seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang umum lainnya seperti perekonomian, pernikahan, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga berisi masalah janji dan ancaman, yaitu janji dengan balasan baik bagi mereka yang berbuat baik dan ancaman atau siksa bagi mereka yang berbuat jahat. Janji akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ancaman akan mendapatkan kesengsaraan dunia akhirat. Janji dan ancaman di akhirat yang berupa surga dan neraka. Yang keempat adalah berisi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat berupa ketentuan dan aturan yang hendaknya dipenuhi agar dapat tercapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima berisi riwayat dan cerita sejarah-sejarah orang-orang terdahulu, baik sejarah bangsa, tokoh, maupun nabi dan rasul Allah. Yang keenam berisi ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketuhanan dan agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam. Yang kedua adalah ijtihad. Secara etimologis berasal dari kata jahada. Kata ini beserta variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. Kata ini pun berarti kesanggupan atau alwus, kekuatan atau at-toqoh, dan berat yang berarti al-musyaqqah. Secara terminologi, kata ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat zan mengenai hukum syara. Urgensi dan kedudukan hukum ijtihad, yaitu yang pertama mengembalikan ajaran-ajaran Islam pada sumber pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah, dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan. Yang kedua, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu sebagai furqan, sebagai pembeda antara hak dan yang batil, sebagai petunjuk atau yang bisa disebutkan al-huda, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama-ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi, di mana ada beberapa macam-macam ijtihad.
Dilihat dari segi metodenya, dapat dibedakan menjadi 3 macam atau 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah qiyas, yang kedua adalah istihsan, yang ketiga adalah maslahat al-mursalah. Macam-macam ijtihad apabila dilihat dari teknis pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu ijtihad fardi dan ijtihad jama'i. Yang ketiga adalah al-hadis atau as-sunnah. Secara etimologis, al-hadis berarti al-jadid yang berarti baru, al-khobar yang berarti berita, dan al-qorib yang berarti dekat. Secara terminologis, al-hadis adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ucapan, maupun ketetapan. Fungsi hadis yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, perincian petunjuk dan isyarat Al-Quran yang bersifat global. Yang kedua, pengecuali terhadap isyarat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga, pembatas terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Yang keempat, pemberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Intinya, Al-Hadis adalah menyempurnakan isi yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah kedudukan hadis dalam syariat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. Kehujahan as-sunnah atau al-hadis adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang maksum, terjaga dari perbuatan yang hina, dosa dan maksiat, sehingga sunnah-sunnah beliau selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala yang menurunkan citranya sebagai seorang Rasul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan barokah bagi yang mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.